Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina yasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas timpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Teman-teman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di media sosial kita suatu perdebatan yang sangat sengit antara dua orang ustadz, ya, dari kalangan ustadz salaf, yang selanjutnya adalah dari kalangan ustadz Muhammadiyah. Lalu ada yang memberikan statement bahwasanya dia mengatakan bahwasanya tidak boleh mengikuti orang-orang Muhammadiyah, ya, karena telah menghalalkan musik, ya. Maka marilah kita melihat, ya, dari pendapat orang salaf ini, ya. Di dalam mungkin ia berpendapat, ya, akan haramnya musik merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummatin yastakhilluna al-hirrah wal harirah wal khamra wal ma'asif. Sungguh, kata Nabi, akan ada di antara umatku yang menghalalkan musik, sutrah, ya, dan zina, ya. Lalu ia juga merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Suatu ketika Nabi SAW melewati padang pasir, lalu ia melihat seorang pengembala domba yang sedang memainkan alat musiknya. Maka yang Nabi SAW lakukan adalah wada'a yadaihi ala udunai. Ia menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya sampai dia tidak mendengar, sampai beliau SAW tidak mendengarkan lagi suara alat musik tersebut, ya. Dan marilah kita menisik lagi, kita melihat lagi tentang pendapat dari Ustadz Muhammadiyah ini, ya. Mungkin Ustadz Muhammadiyah ini merujuk kepada tarjih Muhammadiyah, ya, karena dalam kitab tarjih Muhammadiyah dijelaskan bahwasanya musik itu ditinjau dari 3 illah. Yang pertama, jika musiknya mengandung, ya, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam berjihad, berperang, maka ini dihukumi halal, ya, dalam kitab tarjih. Dan jika musiknya mengandung hal yang tidak mendatangkan apa-apa, cuma memainkan saja, maka ini dihukumi makruh, ya, karena merujuk kepada hadis Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan di antara tanda baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, ya. Dan adapun musik yang mengandung, yang merujuk, ya, kepada kemaksiatan, maka itu dihukumi haram. Nah, ini dalam kitab Tarjih Muhammadiyah, ya. Maka di sini teman-teman sekalian, ya, sebenarnya di sini tidak ada permasalahan, ya. Hendaknya kita saling menghargai ikhtilaf di kalangan para ulama, siapapun itu, baik itu dari kalangan Muhammadiyah maupun dari kalangan orang-orang salaf. Mungkin mereka mempunyai dalil tersendiri, ya, akan hukum musik tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini, yang menjadi problematika kita pada hari ini adalah masalah saling mencela, saling menta'zir, bahkan saling menghukumi dolalah, sesat, ya. Maka ini dilarang di dalam agama kita. Seorang muslim itu tidak boleh berpecah belah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan saling berpecah belah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara, ya. Maka Nabi sallallahu melarang kita berpecah belah. Maka yang sebaiknya dilakukan
oleh seorang ustadz, jika ingin menta'zir ustadz yang lainnya, yang paling baik adalah mendatanginya saat dalam keadaan ia sendiri, ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, yang mengatakan barang siapa yang menasihati seorang dalam keadaan di depan khalayak banyak, maka ia telah menjatuhkan martabatnya. Ya. Jadi adapun jika ia menasihatinya dalam keadaan, ya, ia sendiri, maka itulah nasihat. Ya, itulah nasihat. Ya. Maka hendaknya seorang muslim itu, teman-teman sekalian, dia tidak boleh menjatuhkan martabat saudaranya, ya, bahkan mencaci makinya. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, di hadis Nabi SAW yang lain, kullu muslim ala muslim haramun. Setiap muslim atas muslim itu haram. Damuhu, darahnya, wa irduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya. Maka tidak boleh seorang muslim saling menjatuhkan, ya. Apalagi sesama para azatis, sesama para ustadz, ya. Apalagi langsung menta'zir statement dari ustadz tersebut melalui video, ya, melalui khalayak banyak yang dapat disaksikan oleh jutaan orang, ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati-hati kaum muslimin pada hari ini, apalagi di kalangan para azatis, di kalangan para ustadz, ya. Karena berbahaya kalau ustadz, ya, kalau ustadz saling menta'zir, maka umat akan merasa bingung, ya. Umat akan merasa bingung, bahkan pengikut-pengikutnya juga saling menta'zir, ya, mereka kafir, ya, mereka saling menyesatkan, ya. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian, hendaknya kita, ya, saling, ya, bersaudara. Kalau ingin menasihati, maka nasihatilah ia, datangilah ustadz tersebut, ya. Tanyakan apa kekeliruannya, ya. Tanyakan kekeliruannya dalam keadaan ia sendiri. Jangan melalui HP dan jangan melalui video yang disebarkan melalui video YouTube, Facebook dan sebagainya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, kita semua, ya, menjadikan kita umat yang bersatu, ya, di negeri yang kita cintai ini. Mungkin ini dari saya, ya, dan saya penutup, saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya saya tidak membela Muhammadiyah dan saya juga tidak membela Ustadz Salaf, ya. Saya berada di tengah, ya. Saya cuma ingin memperbaiki, ya, meralat, ya, apa yang telah terjadi di kalangan para azatis. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.